Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya akan menyampaikan kajian dalam judul Vaksin sebagai Ikhtiar Mengatasi Pandemi COVID-19. Materi ini akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama mengenai bagaimana kita semua ini memandang satu peristiwa yang namanya pandemi COVID. Kemudian bagian yang kedua tentang vaksin itu sendiri, apa dan bagaimana tujuannya. Kemudian yang ketiga nanti mengenai pandangan Islam secara menyeluruh mengenai vaksin ini. Nah, sahabat sekalian, saya akan melakukan share screen untuk yang menyaksikan tayangan audiovisual ya. Jadi kita semua saat ini benar-benar dalam posisi membutuhkan apa yang disebut dengan ikhtiar yang tuntas untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kita semua sudah tahu bahwa COVID-19 sudah berulang tahun, ya sudah berapa? Sudah 1,5 tahun bahkan, Masya Allah. Dan korbannya begitu banyak, maka kita yang diberi sehat ini, mari terus bersyukur dengan kesehatan ini dan terus berusaha untuk menjaga kesehatan ini dengan berbagai upaya. Karena nikmat Allah ini benar-benar hanya diberikan kepada kita yang senantiasa diberi sehat dan juga diberi waktu luang. Maka terus kita memikirkan bagaimana untuk tetap bisa sehat dan bagaimana memanfaatkan waktu untuk terus memperjuangkan pemahaman-pemahaman yang benar. Sahabat sekalian, di dalam Islam sudah sangat masyhur pembahasan mengenai taun ya, mengenai taun. Taun, wabah itu sudah sangat masyhur. Karena apa? Karena sejak zaman Nabi SAW ini sudah pernah terjadi. Ya, wabah itu adalah penyakit yang menular kemana-mana. Jadi kullu maradin begitu ya. Dan istilah medisnya itu contagious. Jadi cepat sekali menular. Taun itu istilah di mana penyakit ini sulit disembuhkan dan menyebabkan kematian yang cepat. Kullu maradin ya, ghamid qatil. Jadi berakhir dengan kematian. Jadi penyakit taun kalau pada zaman dulu orang tahu-tahu kemudian panas, keluar bintik merah, benjol, rasa nyeri, kemudian demamnya tinggi, bintilnya pecah, mutah, kemudian meninggal. Nah, sampai seperti itu. Nah, sahabat sekalian, ini terjadi di zaman ini, di mana kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Pada zaman dulu ada hadis yang ini sangat terkenal, ya. Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari tiaroh, tidak ada kesialan karena burung hama, tidak ada kesialan pada bulan Syafar, dan larilah dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi maksudnya begini, pada zaman itu orang mengkaitkan satu mara bahaya, waktu itu penyakit kusta namanya, atau penyakit menular, ya, itu dengan dengan peristiwa-peristiwa yang direka-reka, ya, tetapi justru itu merupakan keyakinan yang tersesat, bahkan kemusyrikan, ya. Karena ada burung apa tertentu, mungkin kalau di daerah kita di sini kayak burung hantu atau burung apa, kemudian ada burung hantu berarti begini, ya. Seperti itu terjadi. Atau waktu-waktu tertentu, ya. Kalau di zaman Nabi itu waktu bulan Safar,
Ya. Tapi kalau kita di Jawa umumnya itu bulan Suro, ya, bulan Muharram. Wah, sampai orang itu mengkeramatkan bulan itu. Memang keramatnya benar karena namanya juga Muharram, ya. Tetapi kalau kemudian dikeramatkan dalam arti harus membuat saji-sajian atau tidak boleh melakukan, biasanya kalau orang Jawa pernikahan, ya, pesta pernikahan atau hajatan, sunatan dan lain-lain. Ini yang tidak boleh. Ya. Bahkan kalau kemudian betul ada itu penyakit, maka Nabi berpesan betul, kita semua harus menghindari penyakit itu. Ya, itulah yang namanya wabah, ya. Bagaimana menghindarinya? Seperti kalau kita itu mau diterkam singa. Nah, jadi sahabat sekalian, menjadi berikhtiar itu betul-betul itu sunnah. Itu menjalankan perintah Nabi dan Rasul Allah. Di dalam Al-Quran sendiri tentang epidemi itu sudah pernah ada dibahas. Ya, misalnya ada virus sampar, ya, PES kalau zaman saya sekolah, mungkin SMP, ya. Itu namanya penyakit PES, ya, kutu tikus orang bilang zaman dulu. Nah, itu ada di surah Hud, ya, surah ke-11 ayat 61 sampai 68. Kemudian lintah air, ya, itu ada di surah Al-Baqarah 249. Virus cacar itu ada di dalam surah Al-Fil ayat 3 sampai 5. Jadi, Masya Allah, ini bukan perkara baru dan kita menjalaninya, artinya menghadapinya dan tata caranya. Itu semua adalah menjalankan ajaran-ajaran Quran dan hadis. Innallaha anzala da'a wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'un, ya. Fatadawau wa la tadawau bil haram, ya. Jadi Allah itu sungguh telah menurunkan penyakit, tetapi pun menurunkan obatnya. Dan menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah. Dan jangan berobat dengan yang haram. Ini memang pesannya demikian. Jadi tidak boleh, ya, kena penyakit kemudian putus asa, tidak mau berobat, ya, mati sudah takdir katanya dan seterusnya. No, tidak boleh. Ya, Nabi juga pernah ditanyai oleh sahabat Ali, ya Nabi, kalau saya sakit kemudian bersabar, lebih bagus mana? Ya, daripada kemudian saya berikhtiar mencari pengobatan. Ya jawabnya jelas, lebih baik berikhtiar. Dan sabar itu atau tawakal itu setelah ikhtiar. Nah, demikian sahabat sekalian. Nah, jadi di dalam Islam pencegahan penyakit itu betul-betul sangat dianjurkan. Ya, bahkan hukumnya sampai jatuh kepada wajib. Jadi ini adalah kalau di dalam bahasa maqasidus syariah, ini adalah bagian dari hifdzun nafas, ya, menjaga kesehatan, kemaslahatan, harus paripurna, harus maksimal, ya, menurut derajat tertingginya ilmu pada saat itu. Nah, ini penting. Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit. Nah, itulah yang namanya vaksinasi atau imunisasi. Ya, bahkan sejak dulu sudah ada yang namanya polio dan betul-betul terjadi, alhamdulillah, dengan vaksinasi polio bisa eradikasi, jadi bisa betul-betul bebas dari penyakit polio. Ya, saya alhamdulillah pada waktu awal-awal jadi dokter tahun 95-an masih banyak anak lahir polio, tapi sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi. Juga penyakit campak, DPT, ya, DPT itu diphtheria pertussis tetanus, ya, kemudian BCG itu untuk paru-paru. Itu semua adalah upaya pencegahan dini.
termasuk vaksinasi meningitis ya. Misalnya jamaah-jamaah umroh atau haji, ya, itu semua adalah kedokteran preventif yang sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi prinsip ikhtiar itu adalah prinsip yang paling utama di dalam Islam, yakni mencegah supaya tidak terjadi sakit. Namun kalau kemudian ada terjadi sakit pun kemudian harus dilakukan pengobatan. Nah, kalau zaman dulu ada namanya usaha preventif dan usaha kuratif. Itu sekali lagi semua dalam koridor menjalankan perintah agama. Demikian untuk bagian pertama ini. Nanti kita lanjutkan bagian kedua dan benar-benar pemerintah serius ya. Ini ada forum di mana sudah dilakukan literasi massal tentang vaksin ini, ya, bahwa vaksin ini menjadi solusi mengatasi pandemi COVID-19.